Bapak, Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita bisa bertemu lagi untuk saling berbagi pengalaman maupun pengetahuan di seputar pengadaan barang dan jasa pemerintah yang alhamdulillahirobbilalamin pada siang hari ini kita akan belajar mengenai perizinan berusaha berbasis resiko dengan narasumber Bapak Samsan MT dari eh, Universitas Tengku Umar Aceh. Beliau aktif sebagai dosen dan juga praktisi di pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana biasa, eh, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber selama 45 menit ke depan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan tanya jawab, baik melalui raise hand ataupun melalui kolom chat. Baik Bapak Ibu, agar kita diberikan kemudahan dalam memahami dan juga kelancaran acara pada siang kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Baik, selanjutnya kepada Bapak Insinyur Samsunan MT, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Satrio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya kembali diberikan kesempatan dan kepercayaan oleh Pak Muji melalui Muji Santosa Training and Consulting untuk berbagi sharing informasi eh, yang biasanya terkait dengan hukum kontrak konstruksi, kemudian terkait dengan masalah-masalah bangunan gedung, tapi hari ini agak sedikit spill keluar dari rel, tetapi masih dalam jalur terkait peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Sebagaimana kita tahu bahwa PP ini merupakan eh, penggantian dari peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Karena pada awalnya dulu ketika Undang-Undang Cipta Kerja lahir, maka lahirlah beberapa peraturan pemerintah baru. Termasuk salah satunya adalah peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Dari tahun 2021 ke tahun 2025 itu dulu masih berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di tahun 2025 ini keluar peraturan pemerintah yang baru yang mana PP nomor 5 tahun 2021 itu sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi atas dasar Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan PP eh, Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja itu menjadi undang-undang. Nah, di sini perubahannya eh, tentu berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha dan skala kegiatan usaha. Jadi dalam undang-undang itu memfokuskan kepada dua arahnya. Yang pertama tingkat risikonya, yang kedua skala kegiatan usahanya. Dasar penerapan sistem berbasis risiko ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan efisiensi. Nah, ini ya ini saya pikir ini normatif. Tapi yang paling penting adalah potensi risikonya itu baik dari segi kesehatan, keselamatan, lingkungan maupun penggunaan sumber daya. Karena risiko itu tidak hanya dilihat dari eh, kesehatan yang timbul akibat usaha tersebut, keselamatannya dan lingkungannya, tetapi juga penggunaan sumber daya pada usaha tersebut. Kalau kami di dunia konstruksi itu adanya Permen PU nomor 10 tahun 2021 tentang SMKK. Jadi dia melihat kesehatan keselamatan, tapi kepada sumber dayanya juga dilihat, tidak hanya dilihat kepada lingkungannya saja. Nah, eh, ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Juni tahun 2021, praktis sebulan yang lalu. Walaupun masih ada beberapa catatan yang masih menjadi perdebatan di sana. Tapi saya hanya mencoba men-share beberapa hal yang sudah saya rangkum yang inline dengan
perizinan yang selama ini berhubungan juga dengan Bapak Ibu sekalian ketika pengadaan barang dan jasa termasuk jasa konstruksi. Nah, PP nomor 5 tahun 2021 ini diganti oleh PP nomor 8 tahun 2025. Apa yang menjadi bedanya? Sebenarnya tidak jauh berbeda dari PP nomor 5 tahun 2021. Yang pertama sekali, kalau dulu pengajuan izin lingkungan itu masih bisa secara manual, termasuk KKPR. Tetapi sekarang pengajuan persetujuan lingkungan itu sudah 100% melalui OSS. Jadi nggak perlu repot-repot lagi, disubmit secara manual, kemudian harus ke instansi. Yang kedua, di PP yang nomor 28 tahun 2025 ini sudah membatasi waktu. Jadi batas waktu penilaian dokumen sudah dibatasi, kemudian batas waktu untuk AMDAL juga dibatasi, semuanya itu dibatasi. Kalau memang belum selesai bagaimana? Otomatis dianggap itu sudah memenuhi. Sehingga di sini juga memberikan jaminan kepada pelaku usaha agar tidak berlama-lama menunggu proses. Nah, persoalan lainnya adalah bagaimana cara mendapatkan penilaian dokumen itu yang cepat. Nah, ini tinggal nanti teman-teman dari Dinas Lingkungan di Kabupaten Kota. Kemudian, kalau dulu masing-masing KBLI, masing-masing dokumen lingkungan. Nah, sekarang kalau memang di lingkungan yang sama, jadi dokumen lingkungan itu cukup satu. Apalagi untuk daerah kawasan ekonomi khusus, kemudian pelabuhan bebas, itu dokumen lingkungannya itu cukup dengan dokumen lingkungan kawasan ekonomi khusus itu sendiri. Ketika ada sub usaha mau menjalankan usaha di situ, tinggal membuat UKL-PL-nya yang kemudian disetujui dan disahkan oleh pimpinan atau yang berwenang di kawasan tersebut atau di daerah. Kemudian pengajuan persetujuan lingkungan dan perteknya itu bisa secara paralel, nggak perlu saling menunggu satu sama lain. Tentu di sini yang perlu diperhatikan adalah persyaratannya sudah terpenuhi. Kemudian kewenangannya itu diserahkan ke daerah dan ke pimpinan atau penanggung jawab kawasan ekonomi khusus, sehingga pelayanannya itu nggak perlu lagi sampai ke pusat. Tujuan utamanya ingin menyederhanakan dalam proses mempercepat perizinan usaha secara digital. Nah, secara digital ini juga tidak hanya sekedar digitalnya, tetapi juga terukur dan adanya kesamaan perlakuan di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti ada perbedaan. Loh, kenapa di sana begini, kenapa di sini seperti ini gitu. Jadi dengan berlakunya, maaf, Bro, kebetulan rumah saya ini di pinggir jalan, jadi agak sedikit ini. Dengan berlakunya PP ini diharapkan semua daerah itu memberikan peluang dan pemahaman yang sama serta pelayanan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Karena terus terang tujuan diciptakan peraturan ini biasanya untuk masyarakatnya, sementara kita pelaku nanti ya kita lihat di mana kendala apa yang bisa kita eh, hadapi. Dan secara ya kalau kita lihat secara informasinya meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha, mencegah praktek pungli. Ya dari dulu banyak instansi, kemudian satu apa istilahnya satu atap, setelah satu atap ada istilah lagi satu pintu, setelah satu pintu nanti ada istilah lagi satu meja. Nah ini usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah tentunya. Kemudian yang terakhir memang ini yang digembar-gemborkan oleh para pimpinan kita mendorong iklim investasi. Iklim investasi ini akan lebih mudah dia turun apabila prosesnya secara transparan dan kompetitif. Tidak ada diskriminasi, tidak ada perlakuan khusus pada tahap pelaksanaannya. Nah, kalau kita melihat secara pengertiannya, memang PBBR ini perizinan yang menggunakan pendekatan risiko dari hasil analisis risiko setiap usaha. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, risiko ini dilihat dari dua konteks. Konteks pertama dilihat dari segi eh, kerawanan risikonya, yang kedua dari segi skala usahanya.
Kalau berbicara masalah perizinan berusaha itu sendiri, ya ini merupakan legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usahanya dan kegiatannya. Nah, diharapkan dengan adanya peraturan ini, tidak ada lagi di kemudian hari istilahnya penggusuran dan lain sebagainya ketika semuanya sudah melengkapi syarat. Jadi syaratnya itu dalam satu jalur, tidak banyak jalur dan tidak banyak yang harus dihadapi dengan beda-beda. Satu jalur itu yang namanya OSS, Online Single Submission. Nah, resikonya itu potensi terjadinya cedera atau kerugian suatu bahaya dalam kombinasi kemungkinan atau akibat dari usaha tersebut. Nah, di sini tidak hanya berbicara masalah sebenarnya ketika berbicara masalah risiko ini kita melihat dari berbagai aspek. Makanya di sini disusun dalam satu peraturan pemerintah, baik dari segi lingkungannya, dari segi penggunaan lahannya, dari segi semua-semuanya itu menyatu dalam satu kesatuannya. Walaupun mungkin di sini saya lebih membahasnya ke dalam proses pengurusan perizinannya. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa tujuannya untuk meningkatkan ekosistem investasi kegiatan usaha, baik melalui penerbitan persyaratan dasar, perizinan berusaha unit manajemen untuk UMKU-nya sendiri yang lebih efektif dan sederhana. Kegiatan untuk menunjang usaha yang lain. Kemudian di sini juga pengawasan yang transparan, terstruktur, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang paling penting. Nah, kegiatan PB dan UMKU itu sendiri baik dari segi kelautan dan perikanan, dari segi pertanian, di bidang kehutanan, energi, dan sumber daya mineral, ini yang paling banyak sekarang, ketenaga nukliran ini sangat sedikit. Kemudian perindustrian, nah industri baik dia industri skala besar maupun home industry. Kemudian perdagangan dan ya perdagangan meteorologi juga, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ya dalam hal ini kami di eh, PUPR. Kemudian di transportasi juga, baik dari transportasi darat, laut maupun udara. Kemudian kesehatan, obat-obatan, makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, postel, dan pertahanan keamanan. Nah, kalau pertahanan keamanan ini tentu cenderung ke teman-teman di Kementerian Pertahanan. Nah, sektor yang terakomodir dalam peraturan ini, baik dari segi ekonomi kreatif, informasi geospasial, ketenaga kerjaan, koperasi, penanaman modal, penyelenggaraan sistem ya transaksi elektronik, kemudian juga lingkungan hidup. Ada beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan tersendiri. Nah, kemudian dalam PBPR ini juga mengatur tentang KBLI, KBLI terkait. Nah, kemudian judul KBLI-nya itu sendiri bagaimana, kemudian ruang lingkup usahanya, skala usaha ini tadi yang berpengaruh terhadap resiko. Kemudian tingkat risiko itu sendiri, tingkat kerawanannya, perizinan berusaha, persyaratan, jangka waktu penerbitan, kewajiban, eh, perizinan berusaha UMKU, parameter dan lain sebagainya. Kemudian nomenklatur, persyaratannya, metode analisis risiko, standar kegiatan usaha dan standar produk. Nah, mungkin saya lebih membahas karena kalau berbicara masalah sebuah peraturan pemerintah kita bahas dalam waktu 45 menit tentu mustahil, tapi setidaknya saya mencoba mungkin sampai ke persyaratan untuk apa namanya proses perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, melakukan usaha itu sendiri ada dua hal. Yang pertama memulai usaha, yang kedua menjalankan usaha. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari Pak Satrio tadi. Bagaimana kalau usaha itu sudah berjalan? Tentu dia ada batas waktu, ada limit waktu, perizinannya itu sudah habis waktu, kemudian nanti dia harus memperpanjang izinnya. Kalau memang usahanya masih baru, itu namanya kegiatan usaha memulai usaha. Tetapi kalau usahanya sudah berjalan, ya menjalankan usaha, perizinannya juga punya batas-batas waktu tertentu. Nah, ini dia. Nah, tahapannya untuk pemenuhan legalitas usaha itu sendiri, yang perlu dilakukan yang pertama pemenuhan persyaratan dasar. Apa itu persyaratan dasarnya? Yang pertama ada KKPR, kemudian ada persetujuan lingkungan, kemudian
ada AMDAL atau UKLPL. Nah, ini tiga hal ya sebenarnya persetujuan lingkungan itu sudah eh, kalau persetujuan lingkungannya sudah tentu sudah melalui AMDAL atau UKLPL. Kemudian ya terkait dengan penataan ruang. Jadi KKPR itu sendiri terkait dengan penataan ruang. Kemudian sub tahapan perolehan perizinan berusaha atau bagaimana cara pengajuan perizinan berusaha. Nah, ini yang dimaksud dalam PP ini. Walaupun nanti ya mungkin nggak bisa saya selesaikan sampai dengan keseluruhannya. Kalau kita lihat secara ruang lingkupnya memang persyaratan dasar untuk perizinan itu sendiri, kemudian perizinan berusaha, kemudian ada juga yang UNKU tadi, usaha untuk menunjang kegiatan usaha yang lain. Nah, ini sebenarnya usaha untuk menunjang kegiatan usaha yang lain itu sebuah usaha perhotelan. Kemudian di sana ada usaha catering. Nah, ini usaha untuk menunjang usaha perhotelan. Nah, ini salah satu bentuk mungkin secara gamblangnya kita melihat bagaimana istilahnya perizinan berusaha UMKU ini. Kemudian semua perizinan ini tentunya mengikuti norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK. Nah, mungkin saya akan membahasnya sampai ke NSPK-nya itu karena untuk menjangkau semuanya tentu ini nggak bisa tercover. Tetapi yang lainnya itu nggak terlalu signifikan karena pengelolaan layanan OSS itu ya mungkin eh, bisa kita bahas dalam satu pertemuan tersendiri karena mengenal OSS ini juga mencakup berbagai aspek, eh, baik dia dari segi perizinan maupun dari aspek legalitasnya. Kemudian terkait pengawasan, evaluasi kebijakan ataupun pendanaan dari perizinan berusaha itu juga tidak saya sentuh pada pertemuan kali ini. Kemudian ada juga penyelesaian hambatan dan penerapan sanksi. Nah, ini ada beberapa hal yang menjadi ruang lingkup dalam PP ini. Tapi ya mungkin saya membahas di empat di atas saja. Nah, persyaratan. Nah, kita mulai masuk pada persyaratan dasar perizinan. Persyaratan dasar perizinan itu sendiri mulai dari kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, ini lebih menjurus kepada dua hal, apakah KRK maupun KKPR. Ada daerah yang memang sudah punya RDTL, mereka bisa langsung ke PKKPR-nya, tetapi daerah-daerah yang hanya RT RW, dia hanya bisa menyentuh sampai ke RTR. Kemudian terkait persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan ini dimulai dari kesanggupan berusaha dan mengendalikan lingkungan, kemudian ada UKL-UKL atau AMDAL. Kalau memang AMDAL dia ada ANDAL juga, kemudian baru mendapatkan persetujuan lingkungan. Nah, setelah KKPR dan persetujuan lingkungan ini diperoleh, baru masuk ke tahap persetujuan bangunan gedung. Usaha-usaha yang bergerak menggunakan bangunan gedung tentu adanya persetujuan bangunan gedung yang harus dipenuhi. Dalam persetujuan bangunan gedung ini, saya sebagai salah satu tim profesi ahli dalam menilai dokumen persetujuan bangunan gedung, syarat sebelumnya itu juga diminta yaitu KKPR dan PL. KKPR dan PL ini menjadi persyaratan untuk dilanjutkan proses pemeriksaan dan mendapatkan rekomendasi teknis terkait kelaikan atau terpenuhinya standar bangunan gedung. Bangunan gedung ini juga tidak hanya berwujud gedung konstruksi beton bertulang, bisa jadi dia bangunan gedung berkonstruksi rangka baja ataupun bangunan prasarana dari bangunan gedung. Karena kalau kita berbicara masalah persetujuan bangunan gedung, kita melihat dalam definisi dari PP ini juga merujuk kepada bangunan gedung adalah sesuatu yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, ketika berbicara masalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dia masuk ke ranahnya PP nomor 16 tahun 2021. Di mana bangunan gedung itu terdiri dari bangunan gedung dan prasarananya. Prasarananya mana? Termasuk lingkungan sekitarnya. Kemudian kalau memang dia pagar misalnya, kemudian ada tower air misalnya, itu termasuk prasarana bangunan gedung. Bahkan tower
atau menara seluler itu sendiri termasuk salah satu prasarana bangunan gedung yang juga harus mendapatkan persetujuan bangunan gedung. Karena ini juga izin usaha telekomunikasi yang berbasis risiko. Risikonya apa? Risikonya kejatuhan orang, risikonya juga ke apa namanya? Bagaimana kondisi tanahnya? Karena dia ke atas bukan ke samping sehingga dia rawan bukan amblas tetapi rawannya untuk tumbang. Nah, ini juga menjadi sebuah perhatian dari pemerintah terkait dengan perizinan berusahanya itu sendiri. Kemudian setiap bangunan gedung yang sudah selesai dibangun yang sudah sesuai dengan standar atau tidak, tentu adanya SLF atau sertifikat layak fungsi yang akan menjamin kelaikan fungsi dari sebuah bangunan gedung tersebut, baik dia bangunan gedung maupun prasarana bangunan gedung. Nah, di sini ketika bangunan gedung baru selesai dibangun kalau memang dia sesuai dengan standar yang berlaku, selesai dibangun tetap dilakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan sertifikat layak fungsi. Seperti saya sampaikan Pak Satrio tadi, saya kebetulan tadi pagi baru sampai dari sebuah kabupaten di daerah Aceh. Saya melakukan pemeriksaan kelaikan fungsi untuk bangunan SPBU, Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum. Jadi ada di kabupaten tersebut, kemudian kebetulan pemiliknya satu, itu ada 6 SPBU yang harus saya periksa. Ada yang baru dan ada juga yang sudah beroperasi dan bahkan sudah memperpanjang perizinannya. Nah, kalau kita lihat di sini, dari segi lingkungan, adanya AMDAL. AMDAL ini yaitu analisis mengenai dampak lingkungan. Dia lebih melihat secara umum bagaimana dampak secara teknis, secara spesifik, secara sosial, secara ekonomi, bahkan secara lingkungan. Nah, dari AMDAL ini sendiri ada ANDAL. ANDAL itu analisis dampak lingkungan secara spesifik. Apa sih resiko dia terhadap lingkungan secara spesifik? Nah, ini lebih lebih spesifik yang merupakan bagian dari AMDAL. Kemudian kalau memang usahanya kecil, mungkin tidak perlu sampai dengan AMDAL, tapi cukup dengan UKL-PL. Bagaimana usaha pengelolaan lingkungan dan bagaimana usaha untuk pemantauan lingkungan. Baik AMDAL maupun UKL-PL ini yang kemudian akan keluar sebuah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan. Nah, SPPL ini menjadi dasar nanti keluarnya persetujuan lingkungan. Tentunya persetujuan lingkungan ini dari instansi teknis di bidang lingkungan hidup. Sebenarnya persetujuan lingkungan ini kalau kita melihat secara PBG, secara persetujuan bangunan gedung, dia sampai ke kalau di sini ada andal, sampai di sana ada andalalin. Karena sebuah konstruksi bangunan gedung berdiri di satu tempat, dia harus juga diperhatikan atau dianalisis dampak terhadap lalu lintas. Misalnya, di sini saya buka industri. Ketika industri saya buka di situ, truk-truk besar akan masuk ke situ, sementara truk besar itu akan ngantri di jalan raya misalnya. Nah, ini harus diperhatikan. Tentu di sini ada andalin yang harus juga dipenuhi. Nah, ini juga bagian dari persetujuan lingkungan nanti. Nah, kemudian kalau berbicara masalah eh, PBG dan SLF tadi, nah persetujuan lingkungan dan PKKPR menjadi syarat dalam PBG. Makanya di sini persetujuan lingkungan yang sudah diperoleh di slide sebelumnya tadi ditambah dengan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, ini siapa? Ini tata ruang yang bekerja. Dalam hal ini kalau secara OSS kemarin memang dari Kementerian ATR yang mengendalikannya, sekarang kayaknya sudah diserahkan ke kabupaten kota untuk penyesuaian KKPR ini. Cuman di beberapa daerah termasuk di Aceh, saya melihat masih terkendala KKPR ini terkait dengan RDTR-nya, Rencana Detail Tata Ruang. Banyak daerah yang belum memiliki rencana detail tata ruang. Ini harus diatur dalam sebuah peraturan daerah. Tidak cukup lagi dengan Perda RT RW. Kalau kami di Aceh namanya kanun. Perda RT RW itu yang kadang-kadang juga harus dievaluasi setiap beberapa tahun sekali karena gejala alam dan lain sebagainya. Eh,
termasuk juga RDTR yang lebih detail lagi. Apakah cocok di situ atau tidak. Nah, ini RDTR, rencana detail tata ruang, perlu setiap daerah mengatur dalam sebuah peraturannya. Kalau memang RDTR-nya belum ada, ya tentu masih merujuk kepada rencana tata ruang wilayah yang sudah ada, sehingga tidak melanggar peraturan tata ruang wilayah. Nah, KKPR dan PL yang sudah diperoleh tersebut masuk ke dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung yang disebut dengan SIM-BG. Di sini menjadi prasyarat untuk pengajuan persetujuan bangunan gedung. Kalau lingkungannya sudah selesai, kesesuaian ruangnya sudah sesuai, baru nanti kami tim profesi ahli menilai dokumen perencanaan dari bangunan gedung tersebut apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Nah, kesesuaian dengan standar itu juga kami merujuk kepada NSPK yang ada. Nah, makanya dia lagi-lagi di sini NSPK-nya jadi yang menjadi konseren. Nah, setelah persetujuan bangunan gedung disetujui, maka baru boleh bangunan gedung tersebut dibangun. Saya ingatkan kembali bahwa konteks bangunan gedung di sini tidak hanya sebuah konstruksi bangunan gedung biasa, tetapi prasarananya juga termasuk. Setelah bangunan gedung itu selesai dibangun, maka dilakukanlah pemeriksaan kelaikan fungsi dari bangunan gedung tersebut. Kelaikan fungsi bangunan gedung ini ditinjau dari dua aspek. Yang pertama, kesesuaian terhadap peraturan dan standar teknis yang berlaku. Yang kedua, sesuai dengan perencanaan teknisnya. Kenapa saya bilang dari peraturannya dulu? Kadang-kadang nanti perencanaan teknis ada yang nggak sesuai dengan peraturan. Makanya peraturan ya harus didahulukan. Kemudiannya baru dengan perencanaannya. Syukur-syukur kalau perencanaan itu memang sudah sesuai dengan peraturan, tinggal diikuti saja apakah sudah memenuhi standar yang berlaku atau masih perlu dikoreksi. Nah, jenis perizinan itu sendiri ada jenis sudah saya sampaikan tadi, ada jenis perizinan utama, ada jenis perizinan penunjang untuk menunjang kegiatan utama. Macam itu tadi, ketika ada sebuah usaha hotel, hotel tersebut tentu kalau di kota-kota besar, misalnya mall, dia juga ada unit usahanya parkir misalnya. Parkir perlu perizinan tersendiri, tetapi parkir itu menjadi penunjang dari usaha mall tersebut, konstruksi gedungnya tersebut. Nah, mungkin ini salah satu bentuk dari UMKU. Nah, makanya saya lagi sampaikan penetapan NSPK untuk pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini semuanya itu harus mengikuti norma yang ada, standar yang berlaku, prosedur yang sudah ditentukan, dan kriteria yang bisa diikuti dan terukur. Norma yang berlaku, standar yang sudah diatur, prosedur standar yang sudah ya melalui mekanisme standarisasi, prosedur yang sudah diatur maupun kriteria yang bisa diukur secara terukur. Nah, kalau kita melihat secara normal, ini prinsip umum memang ya berlaku, ya mungkin ini menjadi pedoman atau kebijakan. Tetapi dia masih bersifat filosofis, nilai-nilai, ya norma kesopanan, norma hukum, norma lingkungan. Ya, saya mau bangun rumah saya sendiri. Untuk apa saya urus PBG? Untuk apa izin lingkungan? Secara normatif, norma lingkungan itu perlu dipenuhi. Walaupun rumah Bapak Ibu milik pribadi, tetapi lingkungannya itu akan mencemari orang lain. Nah, ini menjadi norma. Makanya ada, walaupun norma itu kadang-kadang ada yang diatur tertulis, ada yang tidak. Dalam konteks regulasi untuk perizinan berusaha sendiri, mungkin ya norma ini mengatur secara kerangka apakah dia etis atau tidak. Ya, nggak apa-apa saya membangun pabrik amonia, tapi di perkampungan warga atau saya membangun usaha yang ya nanti bisa jadi mengganggu warga. Nah, ini secara etis dan prinsipnya yang perlu diperhatikan. Sedangkan standar itu sendiri, standar-standar yang punya tolak ukur dan patokan tersendiri.
dan dia memang masih bersifat kualitatif dan kuantitatif. Biasanya kalau kita di Indonesia itu standarnya dikeluarkan oleh BSN, Badan Standarisasi Nasional yang kita sebut dengan SNI, Standar Nasional Indonesia. Tetapi kalau di Jepang dia punya Japan Standar, kalau di Inggris ada British Standard, kalau di Amerika malah ada beberapa standarnya. Kalau terkait dengan beton, dia ada American Concrete Institute. Biasanya standar ini disusun oleh lembaga yang konsen terhadap sesuatu yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah standar. Sehingga ketika ada orang lain yang mau membuat kegiatan tersebut, dia mengikuti standar itu. Sebuah produk air mineral. Air mineral merek apapun, dia tetap harus memenuhi standar nasional Indonesia, ya nomornya sudah ditentukan. Nah, ketika kami di bidang konstruksi bangunan gedung, misalnya, standar untuk bangunan gedung yang terbuat dari beton bertulang, saya harus mempedomani pada standar SNI 2847 tahun 2019. Ketika saya ingin melihat konstruksi itu kekuatan terhadap gempa, saya harus mengikuti SNI 1726. Nah, demikian hal-hal yang lainnya juga. Standar untuk lingkungan, ada standar emisi kendaraan, ada standar mutu air limbah. Bahkan dalam sertifikat layak fungsi bangunan gedung, kami juga punya standar kebisingan. Kami juga untuk mengeluarkan sertifikat layak fungsi bangunan gedung, kami juga harus mengukur standar pencahayaan pada sebuah ruangan. Jangan sampai nanti izin usahanya keluar, 2 tahun karyawan bekerja di perusahaan tersebut, tiba-tiba keluar dari situ semuanya sudah rabun senja. Semuanya sudah sakit mata. Kenapa? Ternyata cahaya lampunya tidak memenuhi standar yang berlaku. Nah, jadi standar-standar ini semuanya harus dipenuhi, semuanya harus diikuti. Termasuk standar getar yang terjadi. Getaran yang terjadi pada lantai sebuah bangunan gedung atau pada dinding sebuah bangunan gedung, misalnya di sampingnya ada genset. Nah, bagaimana kebisingan genset itu? Bagaimana getar genset itu? Nah, ini merupakan bagian dari standar untuk perizinan berusaha berbasis resiko. Resikonya apa? Begitu keluar dari bangunan tersebut, orang sudah tuli misalnya. Kenapa? Karena bisingnya luar biasa. Saya pernah inspeksi layak fungsi gedung, bukan gedung, pabrik, PLTU, bukan pabrik, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Saya datang ke tempatnya itu, ya kita diwajibkan menggunakan alat penutup telinga. Supaya apa? Karena itulah standarnya. Berarti karena di situ sangat bising, dengan kebisingannya berapa ribu desibel, sehingga harus menggunakan alat penutup telinga. Nah, sehingga standar-standar ini juga dijabarkan apa yang harus sesuai, apa yang harus dicapai sesuai dengan norma. Karena norma di atas tadi. Standar ini disusun sesuai dengan norma-norma tadi. Apakah norma kepatutan, norma kesusilaan, norma apapun dia. Nah, di bawahnya baru peraturan. Nah, kalau peraturan ini pemerintah yang ngatur. Kalau standar tadi di luar dari pemerintah. Sebenarnya standar ini pemerintah tidak berhak untuk mencampuri, tidak mencampuri dalam penyusunannya, tetapi dalam pemberlakuannya SNI ini dari Kementerian Perindustrian, dari Kementerian Perdagangan dan beberapa kementerian menetapkan SNI tersebut untuk diberlakukan. Nah, jadi penyusunannya ada tim penyusun para ahli, para pakar tentunya dari berbagai aspek yang kemudian memberikannya kepada pemerintah untuk diberlakukan. Nah, kemudian pemerintah baru menyusun peraturan-peraturan. Nah, peraturan ini ya sudah jelas tertulis mulai dari undang-undang, kemudian peraturan pemerintah. Undang-undang merupakan turunan dari undang-undang dasar, undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah sebagai penjamburan dari undang-undang itu sendiri. Kemudian ada kalau yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara ada peraturan presiden, tetapi kalau memang langsung bersentuhan atau berhubungan dengan masyarakat, ini ada peraturan menteri-menteri atau kepala lembaga sesuai dengan fungsi peraturan pemerintah itu sendiri. Nah, peraturan ini dibuat oleh lembaga berwenang, ya pemerintah, dan berlaku secara formal, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu sendiri juga ada peraturan daerah, ada peraturan kepala daerah sebagai penjabaran dari peraturan daerah. Nah, ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah. Ada juga peraturan presiden. Nah, ya kemudian ini instrumen legal untuk ya apakah ada pelanggaran dan tidak di sini dia sadurannya.
Karena dalam norma dan standar tadi tidak menjelaskan sanksinya. Kalau peraturan ini sudah menjelaskan sanksinya. Kalau tidak diikuti apabila terjadi ini, maka hukumannya ini. Ini di peraturan. Makanya perizinan berusaha ini harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku. Baru yang terakhir itu kriteria yang akan digunakan dalam apa namanya eh, perizinan berusaha berbasis resiko itu sendiri. Kriteria itu sendiri ya ada indikator-indikator yang kalaupun tadi bisa ada peraturan menteri, ada nanti istilahnya instruksi menteri. Mungkin ini bagian dari kriteria. Atau ada sebuah panduan yang dibuat mengikuti peraturan yang berlaku. Ini sebagai kriterianya. Kriteria itu ada dia lebih spesifik dan terukur. Kami dalam menentukan keandalan sebuah struktur bangunan gedung ini harus punya kekuatan beton bertulang sekian kilogram per sentimeter square. Nah, ini spesifik dan terukur dia. Berarti mutu betonnya harus sekian. Nah, inilah kriterianya ini merangkum mulai dari PP maupun dari standar-standar yang berlaku. Kenapa mutu betonnya harus mutu kekuatan sekian? Karena dalam SNI 2847 kalau bangunan gedung seperti ini, ketahanan gempa seperti ini menurut SNI ini, maka dia harus kekuatannya sekian. Nah, ini disebut dengan karakteristik spesifik dan terukur. Makanya nanti ada istilahnya spesifikasi teknis. Nah, disinilah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hari ini bergerak di pengadaan barang dan jasa pemerintah, kalau barang kira-kira barangnya yang pemanfaatannya berdampak kepada eh, usaha berbasis risiko, maka tentu ini perlu dipelajari, diperhatikan, dan diterapkan. Misalnya usaha pabrik roti. Nah, pengadaan pabrik rotinya sudah diadakan, tetapi bagaimana prosesnya, mekanisme dan lain sebagainya itu, nah ini sudah masuk ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Kemudian ketika Bapak Ibu berbicara masalah pengadaan jasa, ya jasa tadi, ketika berbicara masalah jasa security misalnya, tentu NSPK ini wajib diikuti dan diperhatikan. Mungkin dari segi lingkungan tidak perlu diperhatikan, tetapi dari aspek non lingkungan ini perlu diperhatikan eh, terkait dengan kebutuhan atau standar dari si jasa security tersebut. Tapi ketika berbicara masalah usaha jasa boga, nah, ini sangat spesifik. Usaha lingkungan sampai ke higienisnya itu harus diperhatikan. Tidak hanya melihat lingkungannya saja, produk hasilnya itu harus higienis dan bergizi. Nah, ini sangat-sangat lebih spesifik lagi. Tentu ini mengikuti berbagai peraturan dan standar yang berlaku. Nah, ketika berbicara masalah usaha jasa konstruksi pun, Bapak Ibu juga harus memperhatikan perizinan berusaha berbasis risiko. Karena dia membuat sebuah badan usaha namanya juga badan usaha. Tentu pekerjaannya itu berdampak resiko. Resikonya itu sangat tergantung kepada jenis konstruksi. Apakah resikonya ringan, resiko sedang, ataupun resiko berat. Makanya dalam peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi mengikuti standar keselamatan konstruksi itu tidak hanya melihat dari besarnya anggaran, tetapi melihat juga dari aspek lingkungan, dampak yang ditimbulkan oleh pekerjaan konstruksi tersebut. Makanya Bapak Ibu yang menjadi PPK di dunia konstruksi, ini usaha berbasis risiko ini perlu diperhatikan. Tentunya sertifikat badan usahanya itu keluar setelah semuanya persyaratan dipenuhi. Apakah nanti tenaganya harus menggunakan APD? Nah, itu harus dipenuhi, sudah terpenuhi semuanya. Ketika dalam tahap pelaksanaan masuk ke ranah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Nah, ini juga bagian atau kongruen dengan PP tersebut, dengan PP ini. Nah, ketika berbicara masalah kriteria ini ada standar-standar yang bisa dievaluasi secara teknis, bisa diukur, bisa diaudit, dan bisa diverifikasi. Tidak hanya sebuah karangan fiktif yang tidak
bisa dipertanggungjawabkan dan tidak bisa diukur. Karena udara pun, tingkat kadar udara juga bisa diukur sekarang. Kebisingan suara pun bisa diukur sekarang. Nah, ini NSPK menjadi kunci dalam penerapan sistem sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kalau kita lihat secara definisi, kemudian fungsinya, di sini saya sudah menyampaikan, menjabarkan beberapa eh, perbedaan antara norma, standar, prosedur, dan kriteria. Nah, kalau kriteria itu juga berbicara masalah batas minimal, batas maksimal yang harus dipenuhi, yang harus diikuti. Nah, misalnya, kalau kami di dunia infrastruktur, misalnya untuk bangunan gedung, secara norma, kami menerapkan bahwa bangunan gedung harus menjamin keselamatan pengguna, karena itu tujuan utamanya. Karena bangunan gedung itu dihuni oleh manusia untuk melakukan aktivitas, baik sebagai hunian, sebagai tempat sosial, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Sehingga secara normatif, bangunan gedung harus menjamin keselamatan pengguna. Standarnya apa? Standarnya perencanaan bangunan gedung atau pengawasan bangunan gedung mengacu kepada SNI baik SNI 2847, 1729, 1726, 1727, dan lain sebagainya, baik yang berhubungan dengan bahaya-bahaya yang lain maupun yang berhubungan dengan bahaya gempa misalnya. Kemudian prosedurnya apa? Pengawas harus memeriksa setiap pelaksanaan konstruksi secara teknis, yang dalam hal ini disebut dengan pemeriksaan kelayakan teknis pengawasan bangunan gedung. Yang pada akhirnya nanti begitu bangunan gedung itu selesai, pengawas mengeluarkan sertifikat atau pernyataan atas kelayakan fungsi dari bangunan gedung tersebut. Dan pernyataan kelayakan fungsi ini menjadi dasar bagi pemilik untuk mengajukan permohonan sertifikat layak fungsi yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten kota. Ketika normanya sudah terpenuhi keselamatan pengguna, kemudian standarnya sudah diikuti, sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, kriteria apa? Nah, mungkin kriterianya itu kalau tadi prosedurnya melakukan pemeriksaan secara teknis, apa yang diperiksa? Diukur dimensinya. Nah, dimensinya cukup nggak? Nah, atau mutu betonnya dicek, lolos nggak mutu betonnya. Nah, ini merupakan kriteria-kriteria dari sebuah NSPK atau dari sebuah perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, kebetulan perizinan berusaha berbasis risiko itu sendiri memang terintegrasi dalam online single submission. Semua proses dilakukan melalui OSS. Datanya itu terintegrasi dalam OSS. Nah, di sini dia. Ketika teman saya mengurus izin penyelenggaraan rumah sakit. Nah, di sana diminta apakah bangunan gedung tersebut sudah layak fungsi atau belum. Nah, diminta sertifikat layak fungsi. Ketika diminta sertifikat layak fungsi dalam OSS ini bisa terdeteksi dengan nomor sertifikat layak fungsi sekian, terkoneksi bahwa gedung ini punya ini dan dia sudah mendapatkan sertifikat layak fungsi. Nah, OSS ini yang akan mengendalikan nantinya. Sehingga Dinas Perizinan itu sendiri mengeluarkan eh, rekomendasi atau surat izin melalui OSS juga. Nah, ini sebenarnya untuk ya menghindari terjadi kontak secara langsung antara si pemohon dengan si pengelola. Saya sudah memeriksa lebih dari sampai dengan hari Selasa kemarin di database Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung akun saya itu sudah 500 bangunan yang saya periksa di Aceh. Jadi 500 bangunan itu saya nggak pernah ketemu dengan pemohonnya, siapa orangnya, apa pangkat dan jabatannya itu saya nggak pernah ketemu. Nah, kemudian juga dalam menerapkan sistem perizinan berusaha berbasis risiko ini, seperti yang saya sampaikan tadi, dibatasi pada service level agreement, batas waktu. Misalnya, KKPR itu harus keluar dalam waktu 25 hari kerja. Kalau enggak, otomatis sistem akan mengeluarkan izin itu. Makanya
kepada kita penyelenggara pun kita sekarang sudah dipaksa untuk meningkatkan efisiensi atau meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan. Kemudian kalau memang dalam KKPR itu dirasa ada yang harus dilakukan revisi, maka ditambah 15 hari kerja. Nah, dalam PP ini sudah memuat fiktif positif. Artinya, jika tidak ditindaklanjuti, maka izin akan terbit secara otomatis. Nah, ini dia. Penindaklanjutannya itu sendiri tentu ada apa namanya? Tindak lanjutnya dari apa namanya? Dari sebuah dokumen apakah ditindaklanjuti atau tidak. Kalau memang ada kendala itu disampaikan, maksudnya demikian. Tapi kalau tidak ada informasi apapun, itu nanti bisa jadi izinnya akan keluar secara otomatis. Nah, di sini kita juga melihat ada transformasi pelayanan. Dari dulu kita secara manual, kemudian dilanjutkan secara elektronik. Di PP 5 tahun 2021 itu masih melihatnya secara OSS saja, tetapi belum melihat secara basis resiko. Nah, sekarang tidak hanya OSS, OSS itu hanya menjadi salah satu fitur, hanya menjadi fitur pengendalinya, sementara pengaturannya lebih kepada berbasis resiko. Nah, kemudian klasifikasi resiko dan tingkat persyaratan itu sendiri, nah, jadi di sini ada tingkat risikonya rendah, itu cukup dengan nomor induk berusaha saja. Tapi ketika risikonya risiko menengah, nah di sini perlu persyaratan dan pernyataan sertifikat standar. Kalau menengah tinggi, sertifikat standar yang diverifikasi. Artinya tidak hanya sekedar pemenuhan standar, tetapi ada yang harus dilakukan verifikasi ulang. Tapi kalau klasifikasi risiko tinggi, ini selain dari nomor induk berusaha ditambah dengan izin khusus. Nah, izin khusus ini sangat tergantung kepada tingkat risiko dan kewenangan di instansi mana. Ketika kita berbicara masalah teman saya dia akan mengurus izin rumah sakit, tentu rumah sakit itu menggunakan X-ray untuk ronsen pasien. Nah, itu harus keluar izin dari Bapeten karena itu sudah menggunakan radiasi nuklir. Ketika dia berhubungan dengan eh, makanan, penyediaan makanan untuk orang sakit, dia harus mendapat izin dari Dinas Kesehatan terkait higienis makanan. Sehingga ini izin-izin khusus yang memang perlu perlakuan khusus itu pada izin usaha dengan tingkat risiko tinggi. Kemudian juga dalam prinsip OSS ini prinsip single reference, di mana kita mereferensikan pada satu referensi. Makanya OSS itu dia terkoneksi dengan puluhan kementerian lembaga, puluhan eh, situs, tapi terhubungnya dalam satu online. Nah, ini dia. Nah, kemudian prinsip dalam dalam apa namanya? Kenapa ini diatur semuanya seperti ini? Supaya tidak ada persyaratan-persyaratan tambahan yang di luar ketentuan pusat. Ketentuan pusat mana? Dalam peraturan pemerintah. Nah, kemudian ada juga peraturan pemerintah itu yang mendelegasikan kewenangan untuk dibuat peraturan di daerah. Nah, itu tentu kewenangan diberikan oleh pusat. Itu boleh. Tapi kewenangan itu juga mendapatkan persetujuan dari pusat. Nah, jadi pemerintah daerah ini wajib mengikuti standar dari pemerintah pusat. Nah, kalau kita melihat secara tahapan usahanya itu, yang pertama mengurus NIP-nya itu, kemudian ya kesesuaian pemanfaatan ruang, dan kemudian izin lingkungan, kemudian baru PBG untuk bisa dijalankan konstruksi. Setelah konstruksi selesai, ada SLF untuk operasional. Kemudian baru dilakukan promosi. Kemudian dalam periodik tertentu, mereka juga diwajibkan menyampaikan laporan. Nah, ini laporan juga diwajibkan secara periodik dan berkala sesuai dengan tingkat risiko, besar usaha, dan ketentuan yang berlaku tentunya.
Nah, dari segi evaluasi pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini, pengawasannya berbasis data dan data ini terintegrasi. Makanya saya sering dikomplain oleh pemohon, tolonglah disetujui gambar rencana struktur bangunan gedung kami. Saya tidak hanya saya yang melihat, gambar itu diupload ke dalam dokumen dan dokumen itu bisa juga dipantau oleh teman-teman di Kementerian PUPR. Nah, ini berbasis data dalam web dan terintegrasi. Nah, kemudian evaluasi secara berkala ini juga perlu dilakukan untuk ini evaluasi terhadap peraturan memang terkait efisiensi regulasi. Kemudian adanya sanksi administratif bagi yang melanggar peraturan NSPK tadi. Kalau ada yang melanggar NSPK, maka ada sanksi administratif pasca keluarnya izin. Nah, pengawasan ini ada pengawasan rutin, ada pengawasan insidentil. Pengawasan itu dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator kawasan ekonomi khusus, misalnya ada sub usaha dalam kawasan ekonomi khusus itu kewenangannya ada di administrator GAEK atau badan pengusahaannya, baik dia pelabuhan bebas maupun kawasan perdagangan bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing tentunya. Ketika kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas itu dikeluarkan oleh pemerintah, maka ada PP yang mengaturnya itu. Kemudian ketika ada daerah ekonomi khusus yang dikeluarkan, maka ada eh, peraturan ya atau PP yang mengaturnya. Eh, Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan dari pelaku usaha tentunya secara terintegrasi dan terkoordinasi antar lembaga kementerian. Tentu ada kewenangan-kewenangan. Saya juga pernah ditanya oleh teman-teman, ini bagaimana cara menertibkan bangunan yang tidak ada izin? Nah, di sini perlu secara terintegrasi antara dinas perizinan, kemudian dinas yang teknis yang mengatur tentang izin bangunan gedung. Nah, ini beberapa poin perubahan penting dari PP 5 tahun 2021 ke 28 2025 seperti yang saya sampaikan tadi. Seluruh proses perjuangan lingkungan lewat OSS, kemudian batas waktu penilaiannya lebih tegas. Tadi saya sudah sampaikan waktunya 30 hari kerja untuk KKPR. Kalau memang ada yang perlu dievaluasi, itu ditambah 15 hari kerja. Di sini dalam hal penilaian dokumen lingkungan, baik itu AMDAL, UKL-UKL maupun Pertek, itu kalau misalnya perlu dilakukan pemeriksaan mutu air baku, mutu mutu air, itu waktunya 50 hari kerja. Kalau untuk limbah B3, itu 16 hari kerja. Kalau untuk andalalin, nah ini tadi yang saya sebutkan, untuk andalalin itu 23 hari kerja. Nah, jadi sudah terukur. Nah, yang ketiga perubahannya itu dokumen lingkungan eh, satu pintu untuk berbagai KBLI. Ketika dia berada pada satu lingkungan, dia itu bisa menggunakan satu dokumen lingkungan. Tinggal dia nanti eh, menyusun UKL-UPL-nya saja. Kemudian penegasan aturan bagi orang yang ingin ikut usaha pada sebuah usaha. Nah, seperti umku tadi. Ketika saya ingin membangun sebuah usaha di kawasan industri, di KEK, kawasan pelabuhan bebas maupun perdagangan bebas, terkait dengan perizinan lingkungan dan persetujuan lingkungan itu cukup satu. Jadi tenannya itu hanya mengikuti PL dan Pertek yang sudah ada. Dia hanya menyusun rencana kegiatan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Merujuk kepada dokumen lingkungan dari eh, ya unit kawasan besarnya. Dokumen ini diserahkan kepada pengawasan. Yang kelima, persetujuan lingkungan dan teknis bisa diajukan secara paralel, tidak perlu dilakukan secara seri lagi. Jadi dua-duanya diajukan sekaligus. Ini juga dalam rangka memangkas waktu pelaksanaan. Dan yang terakhir,
pendelegasikan kewenangan. Untuk percepatan itu, pemerintah pusat mendelegasikan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan dan pertek itu kepada Pemda atau kepada administrator kawasan. Nah, ini salah satu saya coba screenshot dalam sistem informasi manajemen bangunan gedung. Ketika saya melakukan pengecekan terhadap dokumen data teknis arsitektur, data teknis struktur, data teknis tanah, saya sudah mendapatkan data persetujuan lingkungan dan data KKPR-nya atau KRK-nya. Nah, ini menjadi satu kesatuan dokumen yang diikutkan dalam pengajuan permohonan persetujuan bangunan gedung. Mungkin karena waktu juga yang sudah 50 menit saya menyampaikan materi, tadi Pak Satrio menyampaikan waktu saya itu 45 menit, ini sudah lebih waktunya. Tentu di sini saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berdiskusi. Karena ini peraturan masih sangat baru, saya juga masih belajar dan mempelajarinya. Mudah-mudahan dengan diskusi kita pada hari ini bisa kita saling bertukar informasi. Saya kembalikan kepada Pak Satrio. Baik, terima kasih Pak Samsunan. Nah ini dari tadi ini mitranya Pak Samsunan ini udah rahasia terus ini. Langsung saja ya Pak, kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Dipersilahkan kepada Bu Rita Hayati untuk menyampaikan pertanyaannya atau tanggapannya. Silahkan. Ya, izin Pak. Terima kasih atas kesempatan. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin selama ini juga jadi permasalahan. Pertama, yang fiktif positif tadi itu apakah dia sama dianggap dengan yang udah kita verifikasi terhadap izin yang keluar secara otomatis? Kemudian kendala juga kita selaku yang mengeluarkan izin di DPMTSP itu yang berhubungan dengan dinas teknis. Tapi dinas teknis sendiri belum memahami secara utuh seperti apa perizinan yang sekarang. Nah, satu hal lagi contohnya kita dengan dinas Disperindak masalah resi gudang, Pak. Nah, mereka tidak mempersyaratkan itu PBG di mereka bahwa tidak ada izin bangunan tidak dipermasalahkan. Nah, itu jadi satu kendala juga karena kita di izin dasar itu kan wajib ada PBG-nya. Nah, itu juga satu permasalahan, Pak. Nah, kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Samsunan tadi bahwa banyak daerah yang belum punya EDTR. Sehingga sekarang masih diterbitkan KKPR secara manual oleh Dinas Teknis dalam hal ini ada PUPR. Nah, untuk pengawasan kami ada kendala seperti ini, Pak. Bukan pengawasan sebenarnya ada izin, ada bangunan yang tidak memiliki izin. Itu kewenangan siapa yang berhak menegur terhadap pelaku usaha yang membangun bangunan tanpa izin. Apakah itu PUPR atau DPMSP atau secara aturan penertiban terpadu itu ada di Satpol PP. Jadi itu yang mungkin jadi permasalahan sekarang yang memang kita kan dalam hal ini tidak bisa jalan sendiri-sendiri, Pak. Apalagi seperti perizinan itu berhubungan dengan banyak sektor, baik itu kesehatan, pendidikan segala macam. Nah, untuk saat ini pemahaman di sektor terkait dengan kita itu belum sepenuhnya memahami dan aturan kementerian mereka juga misalnya tidak mewajibkan bahwa setiap izin itu harus ada izin dasarnya gitu. Jadi seperti itu Pak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau pertanyaan juga lumayan banyak. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Samsunan. Baik, Bu Rita, eh, ini fenomena yang terjadi di ya hampir di semua daerah. Saya menanggapi yang pertama tadi, memang secara sistem ini kan dalam PP sudah disebutkan. Saya nggak bisa pastikan secara sistemnya apakah sudah dijalankan atau belum. Tetapi tentu biasanya kalau memang sudah ada dalam regulasi, tentu itu akan diterapkan atau dijalankan. Tinggal nanti kalau memang ada kendala-kendala, bagaimana cara kita menyampaikannya. Yang kedua, pertanyaan Bu Rita tadi terkait dengan beberapa instansi yang belum mengerti dengan aturan itu sehingga dia tidak mempersyaratkan. Bahkan ketika dinas perizinan mempersyaratkan dianggap itu mempersulit. Nah, itu juga sebuah hal tersendiri. Saya pikir Betul, Pak. dalam hal ini, ketika ini kita ingin menertibkan seluruh izin berusaha berbasis risiko ini, Ibu bisa
menyampaikan kepada pimpinan daerah untuk melakukan sosialisasi. Ini salah satu bentuk melakukan sosialisasi bahwa ada peraturan baru yang harus diketahui. Nah, ini salah satu usaha sosialisasi itu eh, kalau misalnya biasanya kemarin di izin bangunan Kementerian PU giat melakukan sosialisasi. Sekarang juga saya melihat agak sedikit sepi. Tapi ya setidaknya daerah bisa melakukan sosialisasi ke antar instansi tersebut. Nah, ini salah satu bentuk penyampaian penyamaan persepsi. Apalagi Ibu sebagai eh, karena ujung tombak izin ini kan di dinas perizinan. Ibu yang Ya, selalu nanti direpetin dianggap ibu mempersulit. Padahal ada regulasi yang harus dijalankan dan mereka nggak tahu. Nah, ini perlu kalau ibu sendiri yang menyampaikan juga bisa jadi akan ada konflik interest. Eh, Ibu kepala dinas, saya juga kepala dinas. Nah, ada ego sektoral bisa jadi juga demikian. Nah, sehingga dengan menyampaikan kepada pimpinan daerah untuk lakukan apakah semacam sosialisasi atau apapun namanya, nah ini akan lebih efektif. Saya rasa demikian. Yang ketiga, Ibu juga sempat tanya tadi, ada perizinan berusaha. Izin usahanya mau keluar, tapi atau ada usaha yang tidak ada izin bangunan. Itu bagaimana? Siapa yang tentukan? Siapa yang menegur? Nah, kalau ini bukan cuma sekedar apa namanya, melakukan sosialisasi, justru ini perlu disusun sebuah peraturan daerah. Nah, peraturan daerah yang akan mengatur nanti siapa berkewenangan apa. Karena ini harus secara kolektif juga. Tidak bisa ibu dari dinas perizinan langsung cabut izin. Kalau memang udah ada izin, tapi izin yang belum ada apa yang mau dicabut? Ibu mau langsung segel, mana peraturannya? Nggak ada. Nah, Satpol PP, oh sebagai pelaksana peraturan di daerah, peraturan daerahnya mana? Nah, PU sendiri yang punya kewenangan terhadap itu. PU di mana kewenangan dia? Nah, saya pikir dengan disusun sebuah peraturan, nanti akan ada kejelasan atau akan ada nampak siapa yang bertanggung jawab untuk menegur atau ya kalau memang perlu. Di Kota Banda Aceh sudah ada. Kalau di Aceh, di Kota Banda Aceh sudah ada peraturan tersebut sehingga ada bangunan yang tidak ada izin, langsung ada tim yang eksekusi. Nah, tim ini tentu kenapa saya bilang tadi perlu ada peraturan di daerah, ketika tim ini bekerja, dia kan perlu anggaran. Nah, anggaran dari pos mana? Dari siapa? Siapa yang keluarkan? Nah, ini juga salah satu bentuk ya ketika kita menyusunnya dalam eh, peraturan di daerah atau peraturan kepala daerah minimal. Kalau peraturan daerah mungkin terlalu ribet sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat, ya kalau memang eh, kepala daerahnya punya dasar, ya sebenarnya dasarnya ada dari undang-undang peraturan yang berlaku itu bisa sebagai dasar hukumnya dibuat peraturan kepala daerah juga nggak ada masalah. Saya pikir demikian, Bu. Gimana, Bu Rita? Ada tanggapan? ya. Apakah di PP sendiri tidak dijelaskan, Pak, pengawasan terhadap bangunan yang tidak punya izin gitu? Karena kami eh pernah izin Pak sebentar. Pernah juga kita konsultasi dengan DPMPTSP Aceh selaku yang kewenangan di sana yang lebih ini Pak. Kita pernah bahwa DPMPTSP tidak berhak mengurus yang tidak punya izin gitu. Bahasanya seperti itu mungkin kasarnya. Jadi dalam hal ini terhadap bangunan yang tidak punya izin itu kalau kita lihat secara kewenangan di tim perizinan terpadu, tim penertiban terpadu itu kan di kewenangan di Satpol PP. Karena apa? Mereka yang menertibkan yang melanggar perda atau perkada istilahnya. ya, Jadi kami juga di daerah sering, tapi karena memang kadang-kadang semua itu disodor ke perizinan, ya mau nggak mau saya juga kadang-kadang yang buat surat teguran kepada pelaku usaha yang tidak punya izin bangunan, tapi sudah dibangun gitu. ya, benar, Bu. Eh, jadi kalau memang kita melihat secara apa namanya? Kalau ada peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang membuat tim itu udah tinggal jalan aja. Tapi Hmm. sekarang ini banyak daerah yang tidak punya aturan tersebut, sehingga tidak tahu siapa yang akan bergerak. Tetapi ketika ada dinas perizinan terpadu satu pintu provinsi mengatakan bahwa dinas perizinan kabupaten tidak punya hak untuk mengeluarkan izin Bukan, ketika menegur yang tidak punya izin izin. bangunannya tidak punya izin bangunan misalnya, itu Hmm. wajar, itu salah satu syarat. Makanya saya tadi
ketika saya sebagai tim profesi ahli bangunan gedung memeriksa dokumen kelengkapan dokumen teknis bangunan gedung, ketika dokumen lingkungan dan KKPR-nya belum keluar, saya akan menolak. Nah, padahal itu bukan kewenangan saya loh. Itu kewenangan administrator di SIMBG Kabupaten. Lengkap nggak syaratnya? Ketika dia lengkap syaratnya, baru diajukan ke saya. Tapi ada juga yang lost, terajukan ke saya, sementara itu belum ada, saya tinggal sampaikan. Ini belum bisa saya periksa karena dokumen ini belum lengkap. Demikian juga halnya dengan perizinan di daerah sebenarnya. Kalau memang ada eh, izin yang belum diperoleh, maka kita punya hak untuk menahan izin yang lain. Karena kenapa? Ketika ibu mengeluarkan izin usaha kepada dia, sementara bangunan dia itu tidak belum terjamin keandalannya, ketika nanti bangunan tersebut gagal atau roboh, maka izin usaha ini akan dipertanyakan. Nah, mungkin demikian, Bu. Gimana Bu? Ya, boleh Cukup? Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Bu Rita atas tanggapannya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat Pak Samsunan. Ini Ya. sebenarnya sudah ada di materi tadi sudah disampaikan nih. Bedanya NIB biasa dan berbasis resiko apa ini, Pak? Mohon diulang, Pak. Silahkan. Bedanya NIB biasa dan NIB berbasis resiko gitu. Eh, Ini beda terkait sama NIB dengan biasa. resiko itu Ya, Pak ya. jadi Resiko dalam bangunan tadi. dalam ya dalam Resiko dalam dalam usaha. hal dalam hal seseorang mengajukan izin usaha tentu akan dilihat beberapa aspek terkait dengan tingkat risikonya. Apakahnya risiko sedang, apakah risiko sudah saya sampaikan tadi, ada risikonya rendah, ada risiko sedang menengah, ada risiko sedang Tinggi. ada risiko tinggi. Nah, jadi di situ nanti yang membedakan NIB-nya dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Tentu ini sesuai dengan KLBI dari masing-masing izin usaha tersebut. Baik. Ini Demikian. pertanyaan berikutnya ini sebenarnya lebih kepada proses pemilihan penyedia ini, Pak. Tapi mungkin kalau Pak Samsunan berkenan menjawab ini karena dikaitkan dengan NIB ini. Jadi Pokmilnya mempersyaratkan NIB terverifikasi. Tapi ternyata yang ditawarkan, yang disampaikan, dilampirkan di penawaran itu NIB-nya terverifikasi fiktif ini, positif. Nah, apakah penyedia tersebut bisa dianggap memenuhi syarat kualifikasi atau tidak? Eh, Kalau terkait dengan di ranah Pokmil ketika dia melakukan seleksi dokumen, saya tidak bisa terlalu jauh menjawabnya karena di luar dari kewenangan. Tapi setidaknya ketika saya tadi menyampaikan ada empat kriteria apa namanya, ada empat tingkat risiko itu, ketika ketika Pokmilnya mempersyaratkan NIP terverifikasi ternyata verifikasinya fiktif, nah ini tentu ya ini menjadi dasar atau alasan untuk menggugurkan. Karena kenapa? Tentu ketika tadinya NIP terverifikasi yang diminta, tentu resikonya itu resiko tingkat yang ketiga menuju ke risiko tingkat keempat. Artinya penyedia usahanya itu memang pada risiko yang hampir termasuk kepada risiko tinggi. Sehingga makanya dia perlu bukan cuma apa namanya izin berusaha biasa, tapi izin berusaha terverifikasi. Baik, Pak. Demikian, Pak. Selanjutnya, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat berikutnya ini, Pak. Yang menentukan klasifikasi resiko terhadap pekerjaan tersebut siapa, Pak? Terkait dengan menengah resiko apa rendah, menengah dan tinggi itu. Sehingga mempengaruhi bentuk izin yang disyaratkan. Ya, nah ini kalau kita lihat dalam PP ini tentu sesuai dengan KBLI-nya. Nanti pada saat pengajuan izin dia diminta bentuk-bentuk usahanya sehingga nanti akan ditentukan
tingkat risikonya di situ. Karena eh, beberapa hal yang menjadi persyaratan-persyaratan ketika mengajukan NIP itu sendiri, ini menjadi dasar penentuan klasifikasi tingkat risikonya itu sendiri, Pak. Jadi, oh ini saya usaha bidang ini. Nanti kan ada pertanyaan lanjutannya, apakah menggunakan mesin atau tidak, apakah ini atau tidak. Nah, itu yang menjadi eh, standar nanti ketika apa namanya menentukan tingkat risiko itu sendiri. Demikian, Pak. Izin Pak Satrio. Oh ya maaf Pak, masih di mute. Ya, ini Oh, kita lanjut ke pertanyaan chat yang paling bawah ini Pak. Karena kalau di atasnya ini masih tanggapan-tanggapan terhadap pertanyaan yang sebelumnya terkait dengan pemilihan penyedia ini Pak. Ini bagaimana cara mudah untuk mencari kode KBLI? Mengapa harus ada KBLI dan KBKI? Silahkan Pak. nah sebenarnya justru KBLI dan KBKI ini sendiri dibuat eh, secara online dan ini juga untuk itu tadi salah satunya untuk menentukan tingkat risikonya dengan menentukan skala usahanya. Jadi dengan adanya KBLI dan itu akan ditentukan bisa diklasifikasi nanti risikonya serendah, menengah atau risiko tinggi dengan skala apa namanya? Dengan skala usahanya juga. Nanti di situ akan nampak skala usahanya. Baik Pak, pertanyaannya habis ini di kolom pertanyaan kolom chat. Mungkin ada closing statement atau mungkin penutup Pak bagi kami. Silakan. Eh, Bapak Ibu sekalian, eh, saya melihat PP 28 tahun 2025 ini merupakan rangkuman dari beberapa peraturan lainnya. Jadi muaranya ada di sini ketika dan memang sebagian dari Bapak Ibu yang selama ini berkecimpung di pengadaan barang dan jasa sedikit hanya sedikit yang bersinggungan dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Tapi perizinan berusaha berbasis risiko akan berdampak kepada pengadaan barang dan jasa karena muaranya ada di pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau secara instansi teknis, dinas perizinan lah menjadi muara dari segala perizinan yang ada sekarang ini. Makanya disebut dengan perizinan terpadu satu pintu, PTSP. Eh, Mereka di sana juga ada penanaman modal. Karena ketika seseorang ingin melakukan penanaman modal di satu daerah, di sini perlu perizinan. Makanya penanaman modal dan perizinan ini menjadi satu kesatuan. Makanya dalam hal ini, eh, perizinan berusaha inilah yang menjadi eh, pengendali. Tidak ada lagi istilah ke depannya ada bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tata ruang. Tidak ada lagi bangunan yang dibangun tidak memenuhi standar lingkungan. Kalau memang perizinan berusaha berbasis risiko ini sudah dijalankan dengan baik, maka semua perizinan-perizinan itu menjadi terintegrasi dan satu kesatuan. Sehingga di kemudian hari tidak ada yang saling disalahkan. Kalaupun ada yang disalahkan, maka benar-benar bersalahlah yang akan bisa disalahkan. Saya juga sebagai closing statement, saya juga tidak menyampaikan eh, banyak ke Bapak Ibu sekalian, hanya saja pemenuhan standar terhadap norma, standar, peraturan, dan kriteria yang ada pada setiap kegiatan
Karena NSPK ini tidak hanya pada perizinan berusaha berbasis risiko, tapi pada setiap kegiatan. Maka di sana kita akan menjadi sandaran, menjadi patokannya, semuanya tertulis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang paling penting dari semua usaha tersebut adalah pengendalian terhadap lingkungan, karena lingkungan ini tidak hanya menjadi eh, lingkungan ini bukan sebuah eh, harta yang diwariskan oleh eh, pendahulu kita, tetapi ini merupakan warisan yang akan diteruskan oleh anak cucu kita. Ketika lingkungan hari ini tidak kita perhatikan, maka kedepannya akan amburadul bagi generasi yang akan datang. Sama seperti bangunan tadi. Ketika bangunan hari ini tidak dibangun sesuai dengan standar yang berlaku, maka kehancuran yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian. Bapak Ibu sekalian, terutama Muji Santosa Training and Consulting yang kembali mempercayakan saya sebagai salah satu pemateri pada hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Sehatri Utomo yang menjadi moderator saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan karena ini PP-nya masih berumur sebulan. Saya juga masih terus mempelajarinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya berpantun di akhir pertemuan Pak Satrio. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Cakep, Wassalamualaikum warahmatullahi cakep. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Pak Samsunan yang telah berbagi informasi kepada kami semua. Dan mungkin bagi yang aja ataupun PP manfaat, semoga bisa menunjang dalam eh, aktivitas kerja kita. Dan saya sekali lagi mohon maaf atas banyak kekurangan gangguan teknis yang dalam pelaksanaan kali ini. Dan saya terima kasih kepada semua peserta yang mengikuti acara ini secara tertib hingga selesai, dan juga sekali lagi kepada Pak Moji Santosa Training and Consulting yang telah bersama saya untuk memoderasi acara siang kali ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.